hari ini kita bahas brand, cuan, dan PTRO. Tiga-tiganya kan Jumat turun banyak. Kemarin brand cuan masih turun, lagi cuan ya masih minus 19%. Tapi PTRO-nya kemarin udah plus nih, sampai 21%, Pak. Apakah teman-temannya akan ikut juga? Gimana view Bapak? Mungkin boleh langsung diulas. Oke, jadi kita recall dulu pembahasan mengenai saham yang tergolong dalam konglomerasinya Pak Prayogo ini. Kita mulai bahas itu dari tanggal 18 Desember, my friends, silahkan dicek aja jejak digitalnya. Terakhir tanggal 2 Januari kita masih bahas, di mana dalam 2 episode itu ada beberapa hal yang kita tekankan. Kalau memang masuk nanti ke MSCI, volatilitas tinggi itu akan terjadi di bulan Januari, bukan di Februari. Jadi kita sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari mengenai keadaan ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya punya posisi gimana? Saya harus ngapain? Kalau seandainya saya belum punya posisi, saya harus ngapain? Kan intinya itu ya, kita nggak bisa ngeliat ke belakang, kita lihat sekarang mau ngapain nih sekarang ke depannya. Nah, saya akan coba bahas terlebih dahulu dari hal yang akhirnya membuat saham-saham ini turun secara signifikan. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Ini sebenarnya kalau my friend perhatiin, ini adalah jadwal pengumuman dari MSCI Global Standard Indexes, di mana berdasarkan jadwalnya, mereka akan melakukan review announcement itu dijadwalkan pada tanggal 11 Februari. Tapi ini kan waktunya London ya, jadi ekspektasi itu kita baru tahu list nama-namanya itu kemungkinan besar entah nanti sore atau biasanya malam ya kita tahunya. Paling telat tuh besok pagi. Jadi tapi kita nggak akan dengar di pagi-pagi ini nih. Jadi kita akan baru dengar entah sore atau nanti setelah marketnya tutup. Nah, hal yang menarik dari keadaan sekarang ini adalah dari semua saham yang memang sudah masuk dalam indeks MSCI atau yang belum masuk indeks MSCI, tanda kutip pasti akan deg-degan nih. Jadi saya ceritain dulu bahwa di market itu ada mereka yang menggunakan strategi namanya quant trading. Quant trading itu artinya dia menghitung dari market cap-nya, frekuensi transaksi, terus juga rata-rata nilai likuiditasnya berapa. Jadi sudut pandangnya dia agak berbeda. Nah, ini dia cocok nih biasanya strategi mereka. Oh, kalau mau masuk MSCI saya siap-siap jual. Kalau misalnya nanti pas MSCI umumin dia dikeluarkan saya bisa beli. Jadi strategi itu sering kayak kebalik. Nah, ini biasanya disebut itu quant trading. Nah, dari semua list nama-nama itu semua, kita mungkin akan kepikiran nih, bisa jadi BCA porsinya turun. Bisa jadi nanti Telkom porsi tambah turun lagi. Bisa jadi nanti ada nama baru yang masuk. Semuanya tuh masih 50-50 nih, kita masih yang tebak-tebakan tanda kutip karena ada beberapa faktor yang mungkin kalau kita lihat MSCI itu punya judgement-nya sendiri. Nah, dari semua saham itu yang tanda kutip paling aman sekarang itu justru mereka yang sudah dipastikan tidak akan masuk review. Benar dong? Karena kan kalau yang akan masuk review pasti akan deg-degan dong masuk atau tidak, dikeluarkan atau tidak, dikurangin bobotnya atau enggak. Nah, justru mereka yang sudah diumumkan tidak akan masuk, justru tanda kutip hari ini akan jauh lebih aman keadaannya. Dan siapa nama-namanya itu jelas. Nama-nama itu adalah yang memang sudah disebutkan bahwa mereka tidak akan masuk dalam review di bulan Februari ini. Jadi kalau saya ulang lagi tadi Yuli udah bilang bahwa nama-nama itu adalah brand atau Barito Renewables Energy, Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan, dan Petrosi atau PTRO. Nah, dari pengumuman ini sebenarnya kalau misalnya dibilang memang tanda kutip cukup mengejutkan pasar karena biasanya memang agak jarang atau mungkin saya nggak pernah dengar sih ya MSCI tiba-tiba dia ngumumin gitu, nih beberapa list nama nggak akan kita masukin ya. Nah, ini memang kalau misalnya friends baca lagi pengumumannya, ini bisa diakses ya buat umum ya. Jadi bukan karena kita punya akses sendiri, enggak, ini bisa dibaca sama umum juga. Bahwa di sini disebutkan bahwa following analysis and feedback from market participants. Jadi memang ada yang ngasih feedback ke MSCI, ada yang ngasih info tanda kutip ke MSCI, wah ini kayaknya kurang cocok. Tapi ada hal yang ini bukan berarti pasti langsung masuk ya, tapi di sini dibilang bahwa MSCI masih menerima feedback nih dari market participants atau investor terkait dengan saham-saham ini. Jadi memang mungkin tidak akan dimasukkan dalam review Februari ini, tapi nggak menutup kemungkinan mereka akan menerima tetap feedback dari orang-orang lain seperti apa atau dari market participants seperti apa terkait dengan saham-saham ini. Jadi memang saat ini nggak mungkin masuk, tapi kalau kita ngomongin beberapa kuartal ke depan, kalau seandainya sudah masuk sesuai dengan standarnya, bisa aja dia akan masuk. Nah, ini jadi kalau misalnya dibilang, apakah sekarang waktunya rebound? Kalau dibilang pasti rebound, kita kayak main tebak-tebakan ya, Yul, my friends. Tapi kalau lihat dari sisi downside risk-nya, di mana kita tadi sudah saya bilang di bawah tahap awal bahwa pengumuman itu akan terjadi di sore ini atau nanti malam, di mana saham-saham yang
tidak akan dimasukkan itu secara risiko, nol risikonya, karena udah pasti nggak dimasukin, nggak akan di-review, harusnya downside risk-nya akan jauh lebih kecil dibandingkan yang lain. Sedangkan yang lain itu masih agak deg-degan nih, masuk atau enggak atau dikeluarkan. Terus juga kalau misalnya kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini turunnya sudah kencang banget ya, bahkan 2 saham seperti Cuan itu kan turunnya udah auto reject bawah ya, 2 kali, Brand sekali. Kemarin sempat ada perlawanan tapi memang belum naik, tapi kalau dilihat sejauh ini dari sisi selling pressure-nya bisa dikatakan sudah mulai mereda. Nah, kalau misalnya ditanya juga kira-kira apa sih yang bisa membuat suatu saham itu masuk ke MSCI gitu ya. Ini kemarin seharian saya coba baca lebih detail apa aja yang bisa faktor-faktor yang bisa memasukkan suatu saham itu ke dalam MSCI. Jadi ini jumlah lembarnya 200 lembar, saya nggak baca semuanya secara detail, tapi ada beberapa poin penting yang memang bisa menjadi gambaran buat my friends ke depannya. Jadi kalau misalnya sekarang merasa, kok nggak dimasukin sih, nggak fair banget sih, ini segala macam, ada beberapa aspek yang harus diperhatiin ya. Jadi memang selain memang free float market cap-nya. Jadi market cap itu yang dilihat yang free float-nya, terus juga mereka memperhatikan rata-rata transaksi atau rata-rata likuiditasnya. Ini rata-rata transaksi ini bukan yang sekedar 20 hari ke belakang, enggak. Dia ada dari sisi 12 bulan, dari sisi 3 bulan, dan memang dia punya rumus tersendiri gitu ya. Terus mereka juga masukkan beberapa faktor yang sifatnya itu ada judgement dari mereka juga. Dan mereka juga memperhitungkan berapa sih potensi asing tuh bisa masuk gitu loh. Dan kira-kira kalau sudah masuk, bisa berkembangnya dari free float yang ada itu mereka bisa masuk lebih banyak lagi atau tidak. Itu juga menjadi dasar-dasar poin penting untuk bisa dimasukkan dalam si indeks ini. Jadi baik lagi my friends yang sudah berlalu. Kalau seandainya my friends masih punya sahamnya, ini kita sekarang mulai ngomongin action plan-nya, sudah punya sahamnya dan kebetulan nyangkut di harga atas, bisa jadi entah hari ini atau beberapa hari ke depan my friends akan dikasih kesempatan untuk bisa mengurangi posisi. Jadi kalau misalnya, saya udah habis, saya nggak punya cash. Jadi kapan saya kalau misalnya mau cut loss atau mengurangi, harusnya entah hari ini atau beberapa hari ke depan, my friends dikasih kesempatan untuk mengurangi posisi supaya cashnya keisi lagi. Tapi kalau misalnya, saya yakin, saya percaya, itu silakan ya. Itu kembali lagi ke appetite-nya my friends sendiri. Tapi kalau seandainya belum punya posisi dan mau ibaratnya trading di saham ini, ingat risikonya sangat besar sekali. Jadi kalau toh pun mau trading, mungkin porsinya nggak terlalu besar dan mungkin harus diperhatiin juga nih momentumnya mungkin saat ini nggak terlalu lama dulu nih sampai nanti ada perkembangan lebih lanjut lagi. Jadi itu adalah gambaran untuk beberapa saham seperti Brand, Cuan dan juga Petrosi atau PTRO yang beberapa hari terakhir ini bikin detak jantung kita tinggi sekali. Semoga bisa memberikan insight buat my friends. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas insights-nya nih untuk 3 saham Barito Group ini ya, yang karena kemarin sudah diumumkan duluan nggak akan masuk MSCI, jadi hasil pengumuman rebalancing hari ini harusnya tidak terlalu berpengaruh ya dan nggak terlalu memberi risiko nih untuk saham Brand, Cuan, dan PTRO. Buat my friends yang udah punya sahamnya tadi udah dikasih kisi-kisi ya my friends, kalau misalnya ada potensi my friends dapat kesempatan untuk mengurangi porsi. Bagi yang belum punya, disclaimer ini sifatnya high risk seperti